Oke gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua, Bang Jack Channel. Masih dalam suasana lebaran. Sebelumnya gue pengen minta maaf kepada kalian. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya gengs. Oke, kali ini gue pengen bikin konten podcast sama temen gua, adik kelas gua. Dia ini sangat menginspirasi, mungkin menginspirasi gua dan juga teman-teman gua. Banyak orang mungkin yang bisa terinspirasi oleh beliau yang melanjutkan studinya ke luar negeri, yaitu ke Turki. Sebenarnya gue udah lama pengen bikin konten sama dia, konten podcast gitu, sejenis podcast sih, dia via Zoom. Cuman malam ini nih baru terrealisasi. Oke, semoga dengan adanya video ini kita terus bisa belajar dan juga terinspirasi dari pengalaman-pengalaman dia gitu. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video gua. Share ke teman-teman kalian linknya agar channel ini terus berkembang ya gengs. Oke, lanjut aja kita lihat ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pip? Alhamdulillah baik bang. Oh baik, Antum apa kabar? alhamdulillah baik 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 juga. Ya. Keluarga di Oh, rumah sehat semua kan? alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin. Mumpung belum sebulan lewat Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya bang. Aneh juga sama. Uh, Mohon maaf lahir batin. ya. Ya. Salam Gimana buat ini? keluarga di rumah. Ya. Gimana ini apa kuliah studinya studinya gimana sekarang nih? Udah lulus kan ya Alhamdulillah sarjana ya? udah. Kalau sarjana di Indonesia udah selesai. Alhamdulillah. Saya kan ambilnya itu Hmm? jurusan pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan Ya agama. kalau setelah itu outfitnya jadi guru agama. Oh, gitu. Iya. Ya. Boleh dong diceritain awal studinya mulai dari lulus SMA sampai sekarang bisa studi lanjut di Turki kan ya? Di Eropa ya? Studi lanjutnya. Iya di Turki. Jelasin dong gimana? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang. Siap bang. Santai. Nah, awalnya itu Hah? saya kuliah kan. Awalnya sekolah dulu di SMA Ya, 3. SMA, SMA 3. Kita bareng kan. Jadi SMA Afif, 3 ya, Tambun Afif Selatan. ini kan adik Ya. kelas gua, terus teman sekolah gua gitu. Makanya gue bisa bikin konten bareng nih, komunikasi terus masih tetap terjalan. Oke, lanjut Pip, gimana Pip? Selama sekolah tuh emang saya udah niat banget mau jadi pendakwah sih. Alhamdulillah. Istilahnya ya pendakwah. Ya. Hmm? Ingin mengajarkan agama Islam gitu ke orang-orang terdekat. Dari situ saya mulai semangat buat belajar agama. Hmm? Dari SMA, ya. Awalnya sih dari SMP. Dari SMP udah mulai rajin. Emang mungkin karena lingkungan juga, lingkungannya ngebawa kita buat masuk ke dalam lingkungan yang emang cinta kepada agama kita sendiri, ada rasa ingin belajar gitu. Setelah itu di SMA saya ikut organisasi Rohis, Ya. makin mantep niat saya buat uh, belajar agama lagi. Terus di rumah juga ada Ustadz Masruh Ya. yang ngajarin saya ilmu nahwu sorof, bahasa Arab. Ya. Dari sana makin giat, makin bulat tekad saya buat belajar agama Islam. Naik ke kelas 2, naik ke kelas 2 SMA itu saya nilai agamanya alhamdulillah dari kelas 10 ke kelas 11 itu Ya. naik terus sampai ke kelas 3. Ya emang guru agamanya deket banget sama saya sih. Guru agamanya emang semua guru agama di SMA itu waktu itu sama saya dekat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ nilai saya dibantu terus. Karena emang saya juga bilang ke gurunya, Pak, Ibu, saya mau kuliah nanti di jurusan pendidikan agama Islam. Gitu kan.
Jadi Nah, dari situ nggak mungkin ibunya atau bapaknya, apa ya, hatinya terketuk ingin melihat muridnya juga meneruskan perjuangannya. iya, gitu. Jadi emang udah niat dari awal SMP buat nerusin selanjutnya Iya. ke pendidikan agama Islam gitu ya? Iya. Oh, gitu. Nah, setelah itu ikutlah yang namanya SNMPTN. Ya, yang dari SMA ya? Ya, SNMPTN aja ya? iya, dari SMA. Yang pakai nilai rapot gitu? Iya, Nilai, alhamdulillah pakai nilai rapot. Alhamdulillah juga rapot saya nilai bagus, jadi alhamdulillah. ngebantu gitu kan buat masuk ke SNMPTN. Dan di antara yang lain ya, saya itu sendirian paling yakin Hah? bahwasanya saya itu bahwasanya saya bakalan langsung diterima di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta pada saat itu. Itu langsung saya yakin banget karena apa? Yang pertama itu jurusannya nggak ada yang ngambil Hmm? di SMA saya, cuma saya doang sendiri. Yang Oh, kedua, di SMA ente sendiri yang ngambil jurusan itu? iya PAI? saya sendiri. Yang lain gak ada? Iya, Sama sekali? nggak ada yang ngambil. Oh, hebat. Yang lain mah pada penjurusnya ke akademik ya rata-rata? Malah ya? Iya, pada akademik, pada pada pengen lanjutin apa ya, jurusan-jurusannya yang menurut saya itu susah. Saya kan emang niatnya emang mau Ente doang biar yang malah ke agama gitu ya? iya, Yang emang, soalnya ingat ingat ini sih, ingat pepatah yang dibilang sama Ustadz Masruh, ya? barang siapa yang mengejar dunia, maka akhirat akan tertinggal gitu kan. Ya? Ibarat mengejar bayangan, mataharinya itu nggak akan dapet. Kita ngejar bayangan aja. Bayangan nggak dapet, matahari nggak dapet. Tapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Gitu. Amin. Amin. Jadi intinya Nah setelah kita itu, akhirat dulu, nanti dunia mengikuti gitu iya gitu sih konsepnya. konsepnya. Setelah itu dari situ ikutlah SNMPTN. Hmm? Ikut SNMPTN kan. Anak-anak di situ udah pada bingung tuh. Pada belajar SBMPTN, ada yang ikut bimbel, ada yang ikut les-les privat gitu. Tapi saya doang yang emang udah yakin banget bahwasanya akan diterima di Universitas Negeri Jakarta di jurusan PAI waktu itu. Nggak lama kemudian pengumuman, ternyata benar emang saya tuh langsung Keterima. langsung diterima pas lihat di internet. Alhamdulillah banget. Dari situ orang tua langsung mendukung penuh saya, buat lanjutin lagi kan, buat apa ya, buat seriusin bidang saya ini. Pokoknya kalau saya minta misalnya pengen dibeliin ini kamus kan ya, kamus bahasa Arab, Ya, langsung dibeliin gitu kan. Ya sama pokoknya orang orang tua tua tuh. tuh mendukung banget. Iya, mendukung banget kebutuhan anaknya gitu. Ya. Emang pada saat itu ketika saya masuk ke perkuliahan, waktu itu Ya. udah lulus ya, terus sudah diterima di Universitas Negeri Jakarta. eh di sana emang jurusannya ternyata nggak fokus kepada satu apa ya, nggak nggak sesuai, maksudnya nggak sesuai. Kan jurusannya pendidikan agama Islam. Ya. Saya tuh berpikirnya kirain, oh pasti pasti nanti akan menjurus kepada pendidikan agama Islam gitu kan. Ternyata di sana banyak menemukan eh, pelajaran-pelajaran di luar pendidikan agama Islam. Itu masih meluas banget. Apa aja tuh? Di situ udah mulai ada ilmu fikih, ilmu kalam, Oh gitu. ilmu nahu, sorof ya. Pokoknya bahasa Arabnya ditekankan di sana kan. Ya. Terus juga pemahaman kita terhadap fikih kontemporer itu diperjelas, diperkuat. Bagaimana pemahaman kita, bagaimana uh, konteks yang ada pada saat itu benar-benar dipelajari dengan baik sih di sana. Dosennya juga enak-enak semua. Dosennya tuh mendukung banget.
Kalau anak-anaknya serius mau lulus, Ya. dibantu sama dosennya. Yang penting ada niat dulu ada motivasi dari Dari mahasiswanya kitanya. buat pengen lulus gitu. Iya. Jadi untuk dosen membantu untuk meluruskan jalannya. Iya betul. Dan di sanalah mulai perjalanan saya. Ingin lanjut lagi studi di Turki. Ya. Waktu itu ada seminar, Gimana tuh ada ceritanya? seminar, ada seminar dari pesantren Sulaimaniyah, Turki. Seminar di UNJ. Iya di UNJ. Ya. Saya ikut tuh. Kebetulan emang saya butuh karena ilmu agama saya masih kurang banget, jauh gitu kan. Ya. Dimana pelajaran agama, mata kuliah pendidikan agama Islam di waktu itu menurut saya berat karena saya basicnya dari SMA bang. Ya. Ya basicnya kan dari SMA tuh. Ya buat menempuh mata kuliah itu menurut saya agak berat. Setelah itu ikutlah di seminar tersebut. Ustadznya juga menjelaskannya sangat secara gamblang, sangat jelas, sangat enak gitu menjelaskannya. Nyaman kita dibawanya sama mereka tuh. Ya. Iya, terus di seminar tersebut juga ada dosen-dosen PAI juga, ada dosen-dosen PAI saya. Ternyata ada, ya udah. Akhirnya Seminar itu. iya di seminar itu ada. Akhirnya ikutlah saya daftar mudah-mudahan diterima kan. Ya. Karena awal-awal tinggal di Jakarta menurut saya nggak pas ketika saya ambil jurusan agama, tinggal di Jakarta, nggak masuk pondok pesantren, itu kurang afdol banget kalau menurut saya sih. Jadi ente emang Ya, awalnya itu ngekos apa gimana kalau di Jakarta itu pas kuliah di UNJ waktu itu? awalnya itu ngekos dulu. Di sekitaran kampus Iya. ya? Iya, di Jalan Pemuda. Oh gitu. Ya. Terus ada seminar di kampus, ente ikut. Iya, nih Akhirnya, ikut. akhirnya berminat untuk mengikuti, melanjutkan studi ke Turki, itu untuk masuk Iya, pesantren. ada. Iya, itu disalurkan dari pesantrennya. Oh gitu. Itu Iya, dan itu pesantrennya sambil kuliah atau gimana bisa ngejalanin profesi kita sebagai mahasiswa dan juga pesantren itu? jadi di pesantren Sulaimaniyah itu kita diajarkan bagaimana cara beragama yang baik dan benar, Bang. Oh gitu. Itu benar-benar diajarin pelajaran fikih semuanya. Terus bahasa Arab di sana tuh diajarin, bahasa Turki terutama juga, tahsin Quran juga. Jadi buat outfitnya untuk kita terjun di mata kuliah pendidikan agama tuh pas banget, jadi sinkron. Kita belajar di Sulaimaniyah, kita juga sinkron juga belajar juga di PAI. Jadi ilmu yang kita dapat enggak setengah-setengah gitu. Itu Alhamdulillah bisa ngimbangin. itu kan kalau Sulamena itu tergabung sama WNJ pas menjalankan itunya atau emang terpisah? Kayak misalkan ada hari tertentu untuk ikut di pesantren itu. Itu setiap hari, Bang. Jadi Oh, saya setiap udah tinggal di pesantren itu. Oh, tinggalnya Awalnya di itu kan pesantren itu. daftar ya. Ya, Iya, awalnya daftar. Hah? Isi formulir, persyaratannya ya nggak boleh ngerokok, terus baca Qurannya minimal udah pernah khatam juga. Oh, udah pernah hatam. Terus itu minimalnya. Terus hafal surah-surah pendek ya juz 30 lah. Kan dites tuh ya. Ya. Terus mau belajar bahasa Arab gitu kan. Intinya tuh emang kita harus niat, harus mau belajar gitu kan. Nanti ustadznya juga tergugah hatinya untuk menerima. Udah dari situ diwawancara dan segala macam bagainya yang diajukan oleh pihak pondok pesantren. Akhirnya kita coba masuk daftar dan itu agak gimana ya? Agak ini sih agak galau sedikit. Galaunya karena ini diterima apa enggak nanti ya gitu kan. Soalnya emang butuh banget kita butuh banget sebagai basicnya dari SMA masuk ke jurusan PAI itu butuh banget yang namanya pesantren buat membimbing kita istilahnya membantu mata kuliah kita yang sedikit
yang memang ribet gitu, yang agak susah. Itu seminarnya mulai semester berapa? Seminarnya semester 2 sih. Oh, semester 2. Jadi ditawarin buat Iya, masuk, ente mencoba untuk masuk ke situ. Tadi iya, tahapan-tahapan tesnya gitu ya, kayak harus hafal Al-Qur'an gitu. iya, minimal juz 30 lah gitu kan. Apa harus udah ini udah apa? Udah hatam ya? Udah pernah Udah pernah hatam. udah pernah khatamin Quran gitu kan. Ada tes Maksudnya wawancara juga nggak? ada wawancara. Oh, Maksudnya khatamin Quran di situ tuh bukan hafal 30 juz enggak, cuma pernah baca Quran sampai sampai juz habis. 30. Iya gitu. Iya, sampai habis. Oh. Waktu tes wawancara ditanyain apa aja tuh? Yang masih aku Ngerokok. ingat. Iya. Ngerokok enggak gitu waktu itu. Ah, Penting banget so ngerokok. Kalau ngerokok ketahuan aja, itu langsung dikeluarkan dari pesantren. itu dites gak? Udah pernah ngerokok atau belum? Kan kalau orang udah pernah ngerokok dulu kan harus kita dites dulu tuh. Itu dites dulu Dari ini sih, apa emang udah kali? dari enggak dites dulu. Oh enggak. Maksudnya enggak ada pengetesan, cuma ditanya ngerokok enggak, jujur enggak gitu kan. Iya. Iya jujur Ustadz gitu kan. Saya enggak ngerokok gitu. Ya ntar sama Ustadznya dipertimbangkan bagaimana anak-anak yang daftar di sini tuh siapa aja yang layak buat masuk ke dalam pondok pesantren Sulaimaniyah gitu. Gitu. Kan dari pesantren Sulaimania kan disalurkan nih ke Turki kan ya, Eropa ya? Ke Turki. Iya. Nah, itu pas wawancara dites bahasa juga nggak? Iya, itu ada kelas intensifnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam masuk kepada apa namanya nih? Lanjut lagi ke Turki itu ya, studi Turki. Hmm? Lanjut kepada studi di Turki itu. Hmm? Kita ada kelas intensif dulu. Ada kelas intensif. Ada kelas intensif di mana di sana belajar agama, belajar bahasa Arab, bahasa Turki, Ya. terutama bahasa Turki, sama ilmu-ilmu lainnya, balago, mantik, semuanya diajarkan kan. Nah, setelah itu baru diujikan, kita layak nggak buat study lagi di Turki, itu diujikan dari bahasa Arabnya Ya. sampai ke bahasa Turki. Iya. Untuk tahapan Tahsin tesnya, Quran juga. ya. Kalau Iya, untuk gimana Bang? kalau untuk tahapan tesnya yang paling sulit apa ya kira-kira? Yang menurut ente waktu itu mengikuti tes yang paling sulit itu apa? Yang paling sulit itu kalau kita nggak belajar. Jadi, Oh, iya, gimana? kita nggak belajar nih. Kita nggak belajar sama sekali. Itu benar-benar sulit banget. Jadi mau ngejawab soal, Hmm? bingung gitu. Ini jawabannya apa gitu. Karena emang kita nggak belajar. Tapi kalau kita belajar, Ya. insya Allah itu soalnya kejawab semua sih. Nah pada saat itu saya kejawab semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lancar gitu ya. Iya, lancar Yang alhamdulillah. menurut ente kagak ada yang sulit gitu. Karena emang ente udah Iya, menyiapkan, udah mempersiapkan diri, betul. udah percaya diri, mempercayakan diri gitu Iya. untuk bisa lulus Karena tes. emang iya, tesnya ini hafalan juga. Jadi hafalannya dikuatin, Hmm? hafalannya. Jadi tesnya kayak hafalan gitu. Tesnya dalam bentuk hafalan. Hafalan yang dituliskan gitu kan. Ya. Kita dikasih soal nih 100. Misalnya dikasih soal 100, terus nanti soal sama jawaban itu kita baca, kita hafal, nanti pas waktunya tes, soal itu keluar lagi tapi diacak. Gitu ya. Iya, gitu doang sih sebenarnya. Kan kalau pas di pesantren tuh, lama studi berapa lama? Iya, Kalau pesantren? Sama kayak kuliah juga. sama kayak kuliah juga. Sama kuliah juga, Sulaimania itu. Iya, Jadi, kan emang selama, tinggal di sana juga. Tinggal di pesantren, tinggal di pesantren sambil kuliah gitu di UNJ. oh gitu. Tinggal di pesantren itu disediain kayak konsumsi gitu atau makan gitu? Atau emang kita beli sendiri gitu? Makan alhamdulillah dikasih, Hmm? terus juga tempat tinggal kayak Asrama, kasur, asrama ya? ya asramanya itu.
Dari fasilitasnya kasur, bantal, pendingin ruangan itu disediakan di sana. Jadi alhamdulillah kita merasakan kenyamanan di sana. Lemari diberikan juga. Sama Intinya asalkan kita mau belajar, ya, asalkan kita mau belajar, pasti ada aja yang ngasih. insya Allah. Yang awalnya ya kita harus niat dulu gitu. Kalau Iya, ada niat niat pasti dulu. ada jalan, insya Allah. Ya enggak? Iya, Bang. Berarti kan kuliah lulus 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Pas. Tahun, terus pas setelah kuliah lulus, disalurkan ke Turki gitu. Iya, disalurkan ke Turki. Bagi yang mau dan emang dia bersedia gitu kan. Oh, ditanyain dulu gitu. Bersedia nggak buat ke Iyalah. Turki? Tapi emang kalau yang Soalnya kan banyak dari soalnya kan udah capek-capek kuliah, masa mereka capek-capek kuliah dengan apa ya? Dengan pihak pesantren langsung nanti kamu belajar di Turki gitu. Enggak kan? Pasti ditanya dulu. Mau enggak ke Turki gitu. tapi Kalau emang saya kalau kan emang jurusannya pas gitu. Jurusannya kan emang agama. ya, Ya, jadi lanjutin lagi lah. Orang toh belajar baik juga gitu. ya, mumpung masih Nanti kalau muda, kerja mah ya, gampang. mumpung masih Iya. muda, ada kesempatan ambil gitu. Karena Iya, kesempatan 2 tahun. nggak mungkin datang dua Iya. kali gitu. Iya, betul. Dan pengalaman juga, dapat pengalaman juga di Turki kan. Kalau mumpung masih muda, begali terus pengalaman kita gitu. Gak apa-apa kita capek di Iya. masa muda, ya bersenang-senang kemudian di masa tua gitu. Daripada Iya, betul, Bang. bersenang-senang di masa muda, tapi sengsara di masa tua gitu. Mending bersenang-senang, senang-senangnya ditunda dulu gitu. Iya, betul. Ya kayak gitulah Tapi emang kurang lebih. pas angkatan ente, ada yang nggak ikut gak? Ada yang misalnya menolak gitu untuk ke Turki gitu? Ada, Ada ada berapa dua orang orang. gitu? 2 orang. Alasannya Ya, kenapa? 2 orang. Pertama, dia kebutuhan keluarganya lebih mendesak Oh pada gitu. saat itu. Jadi dia memilih mengajar di Jakarta. Om Dia kayak bekerja gitu ya? memilih, Bekerja dulu ya? iya, iya bekerja. 2 orang itu Memilih mengajar setelah alasannya? 2 orang. Iya kayak gitu. Alasannya kayak gitu kurang lebih. Oh gitu. Itu kalau ente kan disalurkan ke Turki. Untuk biaya-biayanya itu gimana di sana kira-kira? Biayanya alhamdulillah banget di sini. Apapun yang diinginkan oleh kita itu diberikan. Oh gitu. Kayak apa tuh? Ya, tapi ini juga harus tahu ibaratnya harus tahu diri. Hmm? Kayak ini saya semuanya diberikan. Kayak jas, terus dasi, kemeja, semuanya. Kalau misalkan kita pengen jajan atau mau beli pulsa gitu, gimana? Atau Itu emang udah ada dikasih. disediain? Oh dikasih. Udah ada jatahnya kita sebulan berapa giga gitu. Dikasih. Oh dikasih pulsa gitu. Dikasih internet. Oh dikasih kuota gitu. Jadi iya dikasih kuota. WiFi ada, Happy ada. kuota ada. Kalau mau jajan di sana? Kalau mau jajan kita ini apa? Pakai uang sendiri sih. Tapi uang sendiri dikasih juga. Oh gitu. Kayak digaji jatuhnya ya? Iya. Iya, kayak dikasih uang jajan lah, dikasih uang saku. Oh gitu. Kayak bukan Sebulan digaji, berapa kayak gitu kan. jatuhnya hadiah kali ya? Hadiah emang, iya. Gitu. Jatuhnya kayak berarti sekolah Sulaimania itu emang ikatan dinas ya? Iya, ikatan dinas. Setelah kita lulus dari pesantren Sulaimania, Hmm? nanti kita disalurkan ke pondok pesantren Sulaimania lainnya. Karena pondok Sulaimania ini ada banyak cabangnya di berbagai negara. Dari berbagai negara, apa aja negaranya? Iya. Ada di Afrika, Hmm? ada di Amerika, Amerika ada ada juga. juga di Amerika ada. Di Terus Jepang ada, Afrika, Amerika, Jepang, Kazakistan, Tajikistan, iya, iya di Arab ada, Arab.
Jadi dimanapun kita pergi, di sana pasti ada Sulaimania. Kalau di Cina ada juga ya, di Cina. Ada di Cina, ada juga. Tersebar di berbagai negara berarti ya. Bukan hanya Ya, di alhamdulillah. negara Timur Tengah, di Eropa, Asia juga ada gitu. Semua ada ya berarti ya. Iya, ada. Alhamdulillah itu. Dan Indonesia itu potensinya paling besar. Paling besar potensinya mencontoh kepada Turki. Jadi Indonesia tuh karena muslimnya kan terbesar di dunia ya. Ya. Jadi potensi buat menjadikan Sulaimania itu kuat di negaranya itu di Turki, itu Indonesia. Negara-negara lain kan kurang kuat Islamnya. Bukan kurang kuat Islamnya. Apa ya? Mayoritas mereka bukan pemeluk agama Islam. Oh, Tapi kalau Indonesia kan pemeluk agama Islam mayoritas. mayoritas Jadi terbesar. potensi ya terbesar di dunia kan. Iya. Kalau di Turki nih, di Sulaimania di Turki itu ada kayak apa? Kalau ini maksudnya mahasiswa ya Pak, santri di situ? Santri lagi. Santri lagi ya? Kalau di Coba, iya santri kalau lagi. santri di situ di Turki, Sulaimania Turki itu ada juga dari berbagai negara kan ya? Berarti Ada dari Afrika, dari Maroko, dari Maroko, dari Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dari Cina ada, dari Jepang. ya. Ya banyak dia. Dari Turkinya sendiri ada banyak dari Itu Turki sendiri. kalau bahasa sehari-hari pakai bahasa apaan tuh? Pakai bahasa Turki, Bang. Oh, bahasa Kalau Turki. pakai bahasa Hah? Indonesia ngerti cuma orang Indonesia doang. Ada orang Malaysia juga. Orang Malaysia, kalau Malaysia sama Indonesia kan sedikit-sedikit hampir sama tuh bahasanya ya. Iya. Melayu. Cuman bedanya kalau dia Tapi Melayu mereka gitu. lucu, Bang. Iya, mereka lucu bahasanya. Kita kalau dengerin mereka lucu, tapi mereka lama-lama mengikuti bahasa kita. Orang Malaysia itu. Hmm, Mungkin karena banyakan orang Indonesia di sini. banyak. Jadi logatnya hampir sama gitu. Iya, dia menyesuaikan. Menyesuaikan. Itu yang dari Indonesia ke Sulaimania yang di Turki, ada berapa orang yang kemarin yang diberangkatin angkatan ente? Ada 27. 27 Iya, dari Indonesia. itu sih. Iya, dari Indonesia. Kuota Ada yang tiap, dari Aceh, terus dari mana lagi? Jogja, dari Jakarta. Bekasi. Ente Dari Bekasi. Bekasi dua orang. Saya sama teman saya itu, si Jamal. Oh, dari mana Bekasi dia? Iya, di Bekasi juga. Bekasi kota. Terus bukan di Bekasinya itu di Ujung Harapan. Harapan Indah. Oh, Harapan Indah. Masih Iya. dekat lah. Iya, kota sih, Bekasi kota. Iya. Terus ada yang dari ini apa namanya? Riau, dari ya, Banten. Iya. Macam-macam sih, ya. dari Depok ada. Ada santriwati juga. Santriwati ada, cuma beda asrama. Ada berapa yang angkatan ente santriwatinya? Wah, saya nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu ya? Ngelihat juga belum pernah. Oh, Cuma ada aja. tapi emang ada ya? Dari kampus ente Ada. atau dari kampus lain? Enggak, kalau Putri itu dia dari Turkinya sendiri. Oh, dari Turki sendiri. Dari orang. Iya. Kalau dari Indonesia nggak ada berarti? Nggak ada. Cuma ya karena gini, perempuan terus dia misalnya anak perempuan. Ya. Dia diberangkatkan ke Turki. Ya. Nanti kasihan orang tuanya gitu. Oh, jadi makanya kagak. Iya. Iya. Itu di Sulaimania yang di Turki, itu ada berbagai kampus atau emang dari kampus ente aja? Ada dari berbagai kampus. Negeri atau ada swasta juga? Yang dari mana nih? Dari Indonesia apa dari luar? Yang dari Indonesia dulu. Oh, dari Indonesia ada, dari BSI. Oh, dari BSI ada juga? Ada anak BSI. Dia studinya apa?
Dia studinya apa sih? Elektronik, Oh, komputer gitu sih. elektronik. Bisa berarti kalau dari Iya, elektronik ke jadi ke bisa. dai. Asalkan niat aja sih. Hmm. Ya, intinya niat, mau belajar, nanti disalurkan gitu. Sama sering-sering cari informasi yang penting mah ya. Iya, penting itu cari informasi. Cari informasi Kalau kita apalagi, nggak ada informasi, bakalan susah ke depannya. apalagi udah sekarang masuknya ke era digital teknologi. Apa-apa serba mudah kan, udah gampang diaksesnya. Cari aja di Google banyak, Nah, iya itu. informasi apa aja ada gitu. Bah Google, Ya, kalau bahasa keren. tinggal kitanya aja sih mau mencari atau enggak gitu. Kalau Iya. karena kesempatan itu ya banyak sebenarnya kalau kita mau cari. Ya kalau kitanya Hmm. malas-malasan, ya kesempatan itu nggak sulit untuk dicari itu. Masa depan kan yang nentuin kita gitu. Iya, ya. Menentukan semua Iya, itu kita. iya, Kalau orang lain cuma bantu iya. support, terus ya memberikan apa yang dia punya gitu kan. Iya. Semangat gitu kan. Yang penting kan ya diri kita itu harus bisa berguna, bukan dari berguna bagi keluarga dan juga orang banyak gitu. Ilmu kita yang kita dapat gitu kan selama kuliah Iya, satu Bang. tahun. Di Berarti Turki kalau enak pokoknya. enak ya. Dia iya, lebaran di sini juga enak, lebaran. Naik pesawatnya yang transit atau kagak kali deh? Saya langsung itu dari Indonesia, Dari dari Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta, langsung. dari Soekarno-Hatta langsung ke Turki. Nggak transit tuh ya? Enggak, Kan ada yang transit juga tuh. capek kalau transit itu. Iya benar-benar. Jadi langsung aja dikasihnya yang enak gitu. Berarti tadi Biar yang kita, dari yang di Sulaimania yang Turki yang diberangkatkan dari Indonesia, yang pertama dari UNJ NT, yang kedua dari BSI, iya, terus dari UNY, oh iya, Universitas Negeri Yogyakarta. iya Yogyakarta, dari Berarti UIN, UNJ Universitas Negeri Yogyakarta apa apanya tuh? singkatannya? Iya, itu singkatan ya. Iya, UNY. UNJ Negeri Yogyakarta ya, bener Iya, ya? Takut salah. iya betul. Terus dari dari mana? Terus dari UIN UIN Jakarta. di Jakarta. Terus dari apa lagi nih? Kalau di UIN dari ini apa? UIN Bandung, Aceh ada, UIN Aceh. UIN Aceh. Bandung, Bandung. Iya. Bandung ada, cuma dia nggak ikut. Oh, harusnya dia berangkat, cuman dia nggak mau gitu. Iya, dia nggak mau. Oh, berarti banyak ya mahasiswa yang dari Indonesia lanjut studi ke Turki. Banyak, alhamdulillah. Jadi kita di sini nggak sepi orang Indonesia, ada orang Indonesia. Seenggaknya kalau ngobrol enak, kita bisa pakai bahasa kita. Iya. Itu Jadi kalau di sana tuh kan teman-teman gimana? banyak dari luar negeri tuh, dari negara-negara lain. Berarti bahasanya pakai bahasa Hmm, Turki ya sehari-hari ya, Turki, bahasa Turki. Turki. Tapi ada juga teman saya yang pakai bahasa Inggris. Oh Karena bahasa dia kan bahasa Inggrisnya bagus. ya. Terus ada dan orang-orang luar tuh juga kebanyakan bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Dan orang Turki sendiri juga bahasa Inggrisnya bagus. Jadi apa ya? Dia bicaranya pakai bahasa Inggris. Kadang belajar bahasa Turkinya pakai bahasa Inggris. Oh belajar bahasa Turki pakai bahasa Inggris. Iya, Itu dari Indonesia yang jago bahasa Inggrisnya, yang mahir iya, bahasa Inggrisnya dari iya Indonesia. yang mahir. Iya. Bahasa Indonesia. Sekarang di Turki jam berapa nih? Di Turki jam 5:30. Oh, setengah enam. Di sini jam setengah 10. Tim 4 jam ya bedanya. Waduh, iya beda 4 jam. Setengah enam berarti udah mau maghrib dong. Apa beda kalau di sana? Belum, Kalau di sana baru mau maghrib asar. juga. Oh, asar. Baru 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 mau asar, belum asar.
Maghribnya jam berapa kalau di sana? Maghrib jam 8:30. 9 malam. Iya, 8:30 malam. Kalau di Turki itu waktunya siangnya lama ya? Siangnya panjang banget. Panjang. Jadi kalau puasa ya harus sabar. Berapa jam? Kalau di Lebih Indonesia, sabar. 12 jam. Indonesia 14. 14 jam. Indonesia 14. Kalau di Turki Turki 16. 16 jam. Bedanya 2 jam berarti ya Iya. puasanya. Iya, beda 2 jam. Cuman suhu udara di sana enak ya? Wah, enak. Alhamdulillah. Kita nggak pernah ini apa? Kalau buat yang namanya gerah tuh, Iya. jarang banget kegerahan. Jadi adem terus suasana. Ente di kota Tidur pun tidur pun itu kalau di musim di musim apapun, tidur itu ya pakai kaos kaki, Iya. pakai jaket tidurnya. Dingin ya, sakit dingin Karena ya? emang dingin. Udah kayak di Dingin. atas gunung. Kalau di sini di atas gunung ya gitu. Iya, gitu. Di sana apa tadi? Di ini di kota Lebaran di mana? sini. Di kotanya kota mana? Kalau pesantrennya di Turki. Saya di Izmir. Oh, di Izmir. Iya, Kalau berarti di kalau Borneo. kalau Izmir itu kalau di Indonesianya apa kira-kira? Kalau di Indonesianya Izmir itu ibaratkan Bali. Oh, Bali. Karena ada pantai, ada pantai. Kalau ibu kotanya Istanbul ya? Kalau Istanbul, ibu kotanya. Istanbul. Pusat. Berarti Istanbul itu ibaratnya Jakarta kalau di Indonesia ya? Iya, betul. Kalau di pesantren, di apa di itu di Sulaimania di sana makanan sehari-hari apa kalau buat santrinya disediainnya? Kalau buat makanan pokok itu roti. Oh, roti. Kalau kita kan Indonesia nasi. Orang Ya. Indonesia nasi tuh. Hmm? Tapi ya di sini roti. Terus makanannya ada kebab juga. Oh, kebab. Terus ada pokoknya makanan dagingnya itu bervariasi. Kalau kita kan taunya di Indonesia cuma satu kebab doang. Iya. Kalau di sini banyak. Ada yang namanya lamacun, Apa tuh? ada yang namanya itu sama kayak kebab juga. Oh, kayak Mirip kebab cuma juga. dagingnya Hah? dagingnya cincang-cincang. Cincang-cincang. Nggak, kalau kebab kan dagingnya dipotong tuh. Iya, slice-slice gitu kan. Ya, kalau apa tadi namanya? Lamacun. Tamacun itu dagingnya dicincang. Iya, iya Kayak kornet ya, cincang-cincang gitu. berarti dong. Kayak kornet. Iya, kayak kornet. Kayak kornet. Tapi sama pakai itu juga. Ada Pakai apa namanya? pakai kulit ini, Kulit apa ya? kulit terigu apa ya? Lumpia bukan? Tahu. Ya, kulit lumpia. Nggak tahu dia apa. Gitu ya ya. Terus apa lagi? Banyak, ada pide, ada kofte. Apaan? Kalau pide apa pide? Kalau pide. Pide sama kayak lamacun. Cuma dia agak lebih mengkerucut. Mengkerucut. Oh, kebab Ya. kayak kebab cuma mengkerucut ya. Iya. Kalau lamacun kan bulat. Ya. Gini. Kalau kebab kan digulung. Kalau kebab digulung. Iya, kalau pide yang digulung cuma kanan kirinya doang. Tengah-tengahnya dibiarin ini kebuka. Kanan kiri digulung, tengah-tengahnya kebuka. Iya. Berarti nggak dibungkus dong? Enggak dibungkus. Oh, Dibungkusnya pakai kertas. Kan di sini nggak boleh pakai plastik. Banyak kan orang-orang tuh pada bawa tas ini, ini ya, pada bawa tas sendiri. apa ya, tas sendiri. Mau dimasukin gitu. Terus apa lagi tadi? Iya. Pertama kebab, lamacun ya. Iya, lamacun, pide, Jadi satu ada lagi kofte juga. kopte apa tuh? Kopte ya? Kofte itu daging bakar, daging kayak ini, hamburger ibaratnya. Kayak hamburger bentuknya. Iya, panggang. Roti, Iya, roti. Terus intinya dagingnya pakai kayak sosis panjang gitu, sosis gepeng. Bulat. enggak pakai itu kofte tadi. Kofte itu bentuknya daging. Daging yang dipanggang. Oh, Kayak ini, sama oh iya, kayak iya. hamburger.
Hamburger ya tahu kayak gitu. Cuma dia nggak pakai roti, dia pakai pakai itu lagi kulit lumpia. Oh pakai kulit yang kayak kebab itu ya. Iya, Udah pernah ngerasain ente? Oh apa sering kali di sana ya. udah sering. Bedanya apa tuh kalau Enak. kebab di Indonesia sama di sana? Apa sama? Bedanya cuma saus sih, saus. Oh sausnya ya. Lebih enak di Indonesia kalau kalau menurut cita rasa. Oh Karena emang kita kan orang Indonesia, lidahnya lidah Indonesia. Kalau di Turki menyesuaikan mungkin ya. sausnya nggak banget deh. Kenapa? Pedes, Nggak apa ya, asem. asam. Iya, nggak pedas tapi asem. Turki emang kebanyakan makan makanan asam atau gimana tuh? Iya, kebanyakan asem sih. Oh, makanannya kebanyakan asam ya. Iya. Kalau di asrama makannya apa? Itu. Kalau di asrama makannya bervariasi. Jadi kalau hari ini misalnya makan pagi kan, biasa pagi mah telur gitu kan, Kalau pagi. sosis, roti, selai. Tapi kalau siang kacang-kacangan, terus kadang juga terong-terongan, terus sama kalau malamnya itu pakai tadi kayak makanan berat, kayak kofte, pide, lamacun, terus juga kadang ayam. Kalau di sini ayam sebutannya tauk. Apa tuh? Tauk. Tahu kapan? Jadi tauk tuh ayam. Oh ayam. Ayam itu tahu namanya kalau di sana. Iya. Itu makannya kalau di sana prasmanan atau emang udah disediain segini jatahnya. Udah disediain sih jatahnya. Oh gitu. Nggak prasmanan yang ngambil kayak. Enggak. Kalau gitu ntar nggak dapet semua. Oh, Intinya boleh ngambil lagi kalau udah doa. Kalau udah doa nih, udah doa makan. Saya doa makan. Baru boleh ngambil lagi. Kalau masih ada sisanya, oh kalau masih ada sisa diambil lagi. Boleh. boleh ambil lagi. Iya. Makan itu berarti rame-rame ya? Saat dikumpul. Rame-rame alhamdulillah. Modern banget pokoknya deh. Pesantren yang paling modern emang Turki sih. Maksudnya pesantren yang paling modern ya Sulaimania. Dari bentukannya, dari fasilitasnya, dari tata ruangnya, dari kamar mandinya, toiletnya, semuanya. Fasilitas penunjangnya apa? Kalau buat belajar di sana? Kayak visi ada gitu ya, berarti ya? Apa? Kayak fasilitas Komputer. ya komputer gitu. Komputer ada, terus banyak dikasih alat tulis, kita dikasih alat tulis, Kayak apa aja tuh alat tulisnya? pensil mekanik, Oh pensil bukan. penghapus. Oh pensil mekanik. Penghapus. Iya, Buat kan tulis buat nulis di Arab ya? kitab. Iya, di kitab. Kalau pakai pulpen nanti nggak bisa dihapus kalau salah. Iya, bener. Iya, alhamdulillah semuanya dikasih kan. Ya, alhamdulillah. Memadai fasilitasnya pokoknya. Kacamata itu disediain apa kagak, ente? Sama disediain juga. Kacamata. Iya. Kita pengennya apa nih? Kacamatanya gitu kan. Frame-nya gitu, model. Pokoknya apa yang kayak kita butuhkan, Ya. bilang aja bilang. Karena orang Turki itu kalau kita nggak bilang nggak bakal dikasih. Kita bilang nih, nanti kita dikasih. Kita bilang, setelah itu kita dikasih. Tapi kalau kita nggak bilang, diem aja, ya nggak bakal dikasih. Bilangnya sama Harus siapa? bilang. Kalau di sana bilangnya. Misalnya kacamata kan gozluk bahasa Turkinya. Iya. Ben gozluk istiyorum abi gitu. Apa tuh artinya? Kalau manggil orang Turki tuh kita pakai abi. Oh, kayak Arab berarti ya? Sebutannya abi. Abi, Umi. Bukan, kalau abi itu kakak artinya. Oh, Abi kakak, beda. Kalau di Arab kan Iya. Abi itu bapak. Ayah. Iya, ya. Kalau Iya. di Turki Abi kakak. Kakak, iya. Itu kakak manggilnya ke Ustadz atau ke Ustadz. Ustadznya? Iya. Gimana tadi ngomongnya? Ben gozluk istiyorum abi gitu. Istiyorum itu saya menginginkan. Kakak Gozluk kacamata. Ben saya. Kakak saya menginginkan kacamata saya gitu. Iya. Dites dulu kecepatannya atau langsung
Beli yang Iya minus. paling sama miaran gitu kan kata dia. Hmm? Ya udah besok misalnya. Ya udah besok terus berangkat dicocokin dulu kita. Sesuai dengan minus. Dicocokin dulu Sesuai dengan kebutuhannya. ya kebutuhannya berapa, Hmm? frame-nya juga kayak mana yang enak gitu kan. Hmm? Kalau saya emang frame-nya sukanya yang kotak. Yang Yang kotak. kotak. Lebih jelas kali ya, gede gitu ya. Enggak, emang Pas kayak di apa ya? itu aja. Fashionable aja. Teman-teman juga banyak yang pakai kacamata di sana. Enggak cuma saya, cuma 3 orang doang. Saya, teman saya, sama satu lagi orang Aceh ada. 3 Oh, orang. jadi disediain kacamata, jas, Iya, gitu ya, semuanya. sepatu. Pokoknya, wah, jadi kita bawa bawa koper satu kan ya. Iya. Itu kita kalau pulang-pulang kayaknya harus bawa koper 2 gitu, 2 kalau nggak 3. Soalnya nggak cukup, pakaiannya banyak, Hmm? jasnya juga banyak kan, sepatunya banyak. Baru berapa bulan udah dapat banyak saya di sini. Alhamdulillah. Ya banyak yang ngasih gitu. Dari Orang mana? Turki itu baik-baik. Oh, dari Turki orang ngasih Dari ya. iya, kita lagi diem nih di masjid. Iya, Dia tiba-tiba kasih uang. Ini subhanallah. buat kamu gitu kan. Kalau di Nama kamu Indonesia, siapa? Afif gitu. Dia hmm, orang Turki itu nggak pernah niat udah nggak pernah lihat harus berapa kita beramal, nggak pernah. Dia tuh apa yang ada di kantong dia dikeluarin kasih. apa yang dia dapat di kantong, segenggam itu yang dia kasih gitu. Iya, kayak gitu. Kalau emang Karena malu juga lah. Ibaratnya gini, kita udah ngeliat, ngeluarin nih, ah, masa dimasukin lagi? ngambil, ada 2.000 sama gocap. Iya, Ngasih gitu misalkan. kasih dia 52.000 berarti. Iya gitu. Kalau dia emang apa yang dia dapat di kantong ya itu emang udah milik orang yang pengen dia kasih gitu kan. Iya gitu. Subhanallah, orang Turki baik-baik ya. Baik-baik Turki, alhamdulillah. apalagi Turki udah negara maju ya. Udah maju di sini. Iya, Jadi kebutuhannya melebihi besar kali ya. banget. Iya. Udah bukan kebutuhan lagi kali dia mah. Lah di sana. Udah lebih dari cukup mungkin. Iya, alhamdulillah sih. Banyak kan orang di sini pakai mobil gitu kan. Untuk transportasinya. Iya, transportasi pakai mobil. Mana-mana ke mobil. Nah, kita kan pakai motor tuh. Kalau di Indonesia Macet-macetan. banyak motor. Kalau di sana ada macet gak kira-kira? Nggak ada macet. Hmm, Jadi bener-bener patuh. Saya lihat nih malam-malam ya, itu orang naik mobil sendiri, ya. terus dia ada lampu merah, Hmm. dia nggak terobos, walaupun sepi, dia berhenti nunggu lampu hijau baru jalan, Emang benar-benar nunggu lampunya tertib berubah. itu ya negara Turki. Iya, Kalau di Indonesia, mau jadi kalau mau jadi negara maju harus kayak gitu. ya, benar. Kalau negara maju ya emang masyarakatnya juga tertib. Sadar. Ya sadar. Iya. Ente di Turki udah kemana aja? Di Turki karena corona nih, sebenarnya bisa jalan-jalan kemana-mana, cuma karena corona kita harus stay di asrama terus. Hmm. Iya. Kalau di itu pesantren ada jadwal tertentu nggak buat keluar buat jalan-jalan gitu? Atau emang Ada Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu emang free buat kita Iya. jalan-jalan? Iya buat kita mau ngapain ya, mau ngapain aja. Dalam artian mau ngapain aja tapi bilang gitu. Oh gitu. Biar nanti ustadznya nggak nyariin, biar tahu kemana gitu kan. Nggak ngilang ya Dan ibaratnya kalau ya. dan kalaupun perlu kita dianterin gitu sama dia. Takutnya nyasar lagi di sana. Tapi mah Iya takut enak. nyasar juga. Kalau ente mah udah paham kan bahasa sono. Kalaupun nyasar juga bisa. Enggak, soalnya bahasa Turki ini sama kayak bahasa dia bahasanya setiap daerah logatnya beda. Oh gitu. Kalau kita nyasar gitu, Kita nyasar kita nggak ngerti logat dia, ya bilang apa susah. iya. Kayak Oh misalnya nggak bisa apa gitu. yang kan bahasa Turkinya apa yang kamu lakukan? Kalau sewajarnya kan ne yapıyorsun gitu. Iya. Kalau di bahasa Izmirnya, apa nama bahasa Izmirnya? Logat Izmirnya, ne yapıyor. Ada engnya. Oh gitu. Ne yapıyor gitu.
Santai berarti kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, gitu. Kayak Iya gitu. ada, Di tiap daerah bisa beda gitu ya. beda-beda. Iya, iya. Lucu-lucu pokoknya. Itu didampingin atau kagak buat jalan-jalannya? Tergantung kita. Kalau jauh ya didampingi, kalau dekat ya sama teman-teman aja jalan-jalannya gitu. Sama teman-teman jalan-jalannya. Iya. Kemana aja udah semenjak di Turki? Ke ini, ke Konak, terus ke Istanbul. Wih, udah ke Istanbul. Iya, kalau Istanbul kita sama Ustadz ya didampingi. Oh, kayak ini kali Kan ya. jauh. Kalau di sini study tour kali ya. Iya, study tour. Naik bis rame-rame gitu. Naik ini, enggak, naik mobil. Oh, naik Mobil mobil. dari pesantren ada. Mobil kecil, minibus. Enggak, mobil lumayan lumayan sih. Bisa satu mobil tuh muat kira-kira 10 orang. Mobil apaan tuh? Mobil Mercedes. Oh, Tapi Mercedes. nggak tahu tuh mobil apa. Mobil Kalau di panjang sini, gitu sih. kalau di sini Kayak kayak travel kali kayak ya. mobilnya, iya kayak mobilnya Atta sih, kayak mobil Atta. Iya, kayak mobil Atta Halilintar ya, Tahu kan? Mercedes gitu ya. Iya. Heeh. Orang Iya. Turki itu mobil orang apa sih ya? Orang mobil-mobil yang kalau di Indonesia terkesan mewah, di Turki biasa aja. Di Indonesia ini orang kalau punya mobil ini kendaraan ini mewah banget, tapi kalian di sana Iya, biasa aja gitu. biasa Ya. aja gitu. Ya Emang beda banyak lah. yang punya mobil, banyak kan mobil semua soalnya. Kalau di sana kan negara maju. Iya. Nah, ketika ustadznya tuh, kan ada ustadznya yang dari Turki, dia ngajar di Indonesia, pasti dia pengen belinya motor, karena di Turki nggak pernah naik motor. Iya, Justru kalau sana pengen naik motor. iya, motor gede gitu kan. Oh, oke. Ada, Berapa cc tuh? iya, hah? Berapa cc? Nggak nggak tahu saya juga. Maksudnya Mogenya, dia tuh suka orangnya suka ini, suka emang orang Turki tuh suka apa ya? Bukan balapan, oh suka balapan. gerak cepet. Bukan balapan, bukan. Oh, Gerak cepat. Dia tuh orangnya nggak pernah lambat orang Turki tuh. Di jalanan aja nih kita lihat nih keluar. Itu orang Turki jalannya cepet-cepet jalan kakinya. Naik motornya juga cepet. Kalau yang apa delivery iya. kan kalau di sini kan yang boleh pakai motor cuma delivery doang. Kalau di Turki. Makanya orang Turki yang ke Indonesia itu rata-rata bawa motornya cepet. Dia bukan ngebut, bukan. Emang dia cepet, suka cepet. Kerjanya cepet orang Turki tuh. Kalau yang Indonesia kan lambat, selau santuy gitu kan. Sambil nengok Dia kanan kiri, nengok kanan kiri. Kalau di sana orangnya kalau emang udah jalan udah fokus ke jalanan gitu ya. iya fokus. Di sana ada Gojek ya? Di sini nggak apa ya? Di sini bukan Gojek. Grab. Sekelas Grab gitu sih. Grab. Gojek belum ada berarti. Apa belum lihat ente? Nggak ada kalau Gojek mah. Kan Indonesia itu. Oh, bukan di luar negeri juga Iya ada ya? ada Uber. Ada Uber. Oh, Uber ada di sana ya? Iya Uber kan emang dari luar. Iya. Tadi ke Istanbul ke jalan kemana? Kalau di Istanbul kita ke Ulu Jami, Hmm? terus ke apa ya? Ke mall. Di Istanbul malah ke mall. Hmm? Ya ke tempat apa sih? Museum gitu bersejarah, ke Hagia Sophia gitu. Pokoknya ke tempat-tempat yang emang bersejarah. Ya itu ustadznya pasti membawa kita ke sana. Karena kan jarang-jarang ke Istanbul. Seenggaknya kita jalan-jalan sekaligus belajar gitu. Iya, mengenal yang namanya sejarah. Tempat yang paling bagus kalau di Turki apa ya? Di Turki itu yang paling bagus itu di Kapadokia. Apa tuh? Itu itu ini ada balon udara. Setiap hari? Apa hari libur? Iya, setiap hari. Setiap hari ada balon Tapi udara? sekali naik mahal banget itu. Berapa? Satu orang 1 juta. Kalau dirupiahkan? Iya, rame banget di sana.
Dan juga banyak peninggalan-peninggalan apa ya, orang-orang zaman dulu gitu. Kayak rumah batu, rumahnya dari batu. Jatuhnya kayak museum bukan sih? Bukan museum, udah perkampungan. Oh, Cuma perkampungannya udah ini banget, kayak primitif gitu. perkampungan mungkin yang masih melestarikan budaya lamanya. Nah, iya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita ke sana itu bisa sambil belajar dulu, mungkin di Turki kayak begini gitu ya. Iya, Budaya-budaya masih lestari sampai sekarang gitu. iya betul. Bersih-bersih juga Kayak ada di sana Turki, ya. wah bersih-bersih banget Turki. Mhm. Kaya akan Polusi, budaya lah Turki. Turki udah bersih polusinya, udara juga bersih gitu. Orang-orangnya juga bersih ya kelihatannya. Orangnya ganteng sama cantik semua. Waduh, Aduh, mancung-mancung lagi ya. Terus iya matanya mancung-mancung. berwarna, warna matanya. Matanya Kalau berwarna gitu. kalau di Indonesia kan mata-matanya berwarna kalau pakai lensa. Kalau di sana emang udah Iya, bawaan lahir. ada bawaan lahir. Bawaan lahir. Waduh. Alhamdulillah lah. Lebaran di sini enak juga. Lebaran gimana tuh? Ada Lebaran silaturahmi kalau nggak? di sini ada, cuma nggak kayak Indonesia. Kan kalau di Indonesia itu kan mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia, Iya, iya. Kalau di sana, makanya Lebaran itu lebih ramai daripada Idul Adha. Idul Adha kan Imam Syafi'i mazhabnya itu hukumnya sunnah, sunnah muakkad. kalau Imam Syafi'i. Iya, kalau Imam Abu Hanifah di Turki Kalau mayoritas Turki kan lebih mayoritas ke kan itu ya. menganutnya Imam Abu Hanifah. Iya, Nah, itu wajib hukumnya dia. kalau Berkurban itu wajib. berkurban. Berarti semua orang berkurban Iya, kalau di sana. Idul Adha. berkurban semua orang. Makanya lebih ramai Idul Adha daripada Lebaran, Oh, gitu. daripada Idul Fitri. Ente udah pernah Idul Adha di sana belum? Belum ya berarti ya? Ini baru tahun pertama ya? Belum. Iya, Ini juga baru Idul tahun Fitri pertama. pertama ya? Ini juga Idul Fitri pertama. Bulan depan berarti bulan Pas, Idul Adha nih. iya. Nah, itu lebih enak sih kalau kata senior, kan banyak senior tuh. Senior Senior bilangnya cerita-cerita emang, gitu ya, cerita-cerita. iya cerita-cerita. Hmm. Kalau Idul Adha begini gitu ya. Iya, kalau Idul Adha ya kayak gini keadaannya, ramai, orang-orang pada datang ke pesantren menyumbangkan kurbannya gitu, Oh, kurban seru. terbaiknya. Di sana kalau kurban ada unta nggak? Nggak ada, Nggak ada. Domba paling sama sapi ya? sapi paling. Dia tuh nggak, Oh, banyak sapi, nggak ada kambing ya? nggak. Ada mungkin Jadi orang zebra Turki ya? tuh ada nih orang Turki, dia Hah? kurban itu nggak tanggung-tanggung. Kemana? Kan kurban itu pertama manfaatnya banyak. Pertama bisa menolak ini bala. Malah membersihkan harta kita. Ya, iya mesti kata kita. Terus yang ketiga itu menjatuhkan hawa nafsu kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi hawa nafsu kita itu emang harus benar dijatuhin. Kalau nggak dijatuhin, hawa nafsu kita bakalan terus menggoda kita terus sampai kita sampai akhir hayat kita, nafsu kita tuh akan menggoda kita buat apa ya, berbelok dari jalannya Allah gitu kan. Oh gitu. Nah itu ada orang Turki, dia benar-benar kalau berkurban semuanya, semua hartanya tuh apa yang dia punya dikorbankan. Ada kayak gitu. Kayak Sampai gimana? dia padahal polisi. Iya. Harusnya polisi kan ibaratnya polisi lah, sekelas polisi. Banyak uangnya gitu kan. Iya. Tapi dia masih ngontrak, masih sewa. Tapi banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya di mana anaknya itu, dia punya anak 2 nih. Iya. Anaknya itu nurut banget sama dia. Kan Nurutnya orang Turki kan terkenal bandel-bandel. Dia nurut sama orang tuanya. oh gitu. Bener-bener nurut banget. Mungkin itu hikmah dari berkurban yang dia lakukan itu sih. Setiap tahun dia berkurban itu bener-bener ini, jor-joran. Ibaratnya jor-joran tuh kayak apa yang dia miliki dikorbankan gitu. Tapi enggak sampai kekurangan juga, enggak. Intinya dia cukup apa yang dia punya, terus apa yang dia punya kelebihannya dikasih gitu semuanya.
Subhanallah. Itu cerita dari senior ente? Enggak, emang ada. Kemarin saya juga lihat sendiri. Oh, lihat sendiri? Iya, dia masa dilihat sendiri dalam artian dia beramal ini. Dia ke pesantren Cuman terus dia dia beramalnya emang jor-joran gitu. Gitu iya ya. jor-joran. Nggak mikirin harta yang apa yang dia punya gitu. Pokoknya Enggak mikirin. Terus kita ke rumahnya juga anaknya ini banget, anaknya penurut sama orang tuanya, nggak pernah ngelawan. subhanallah. Wah, anaknya baik banget. Ya mungkin karena Gampang emang banget diaturnya. didikan orang tuanya. Ya, karena orang tuanya. Ya. Karena kan anak itu emang contoh dari orang tuanya gitu. Iya. Kalau orang tuanya bagus, baik gitu ya, insya Allah anaknya juga bakal ngikutin apa yang dia lihat Iya. gitu dari kecil, ditanamkan kebaikan mungkin dari kecilnya. Oh ente ke rumahnya juga? Ya. Iya, ke rumahnya kita main rame-rame. Dikasih makan banyak ayam, apapun yang dia punya nih, Ya. itu dia langsung disajikan ke kita. Ini ada fotonya? Fotonya dia, Enggak foto? foto ininya Iya. nggak ada. Enggak ada. Iya, kita emang gimana ya? Kalau di depan orang yang lebih tua itu main HP nggak enak. Iya. Kayak adab jatuhnya, Iya. kita jatuhnya adab. Kita punya. Jatuhnya kita nggak menghargai dia. Kayak Iya. ibaratnya ada dia tapi kita nggak menghargai tapi kita malah main HP gitu. Iya. Nah, emang adab itu perlu banget sih. Iya, penting. Di Penting. atas ilmu Iya. derajatnya. Orang Adab dulu berilmu, baru berilmu. orang berilmu belum tentu beradab. Orang beradab udah pasti berilmu. Ya. Nah, iya. Kalau di sana rumah-rumahnya kayak gimana tuh? Rumahnya itu banyak kan apartemen. Oh, apartemen. Itu yang kemarin ente samperin ke rumahnya, apartemen? Atau emang rumah? Iya, apartemen. Apartemen. Apartemen dia. Hmm. Bentukannya apartemen ya? Iya. Pokoknya kalau di sini kalau ada orang yang punya rumah sendiri berarti dia orang kaya banget. Kalau punya rumah sendiri, contohnya Iya. kayak di pinggir jalan gitu ya? Iya. Rata-rata tuh di sini apartemen semuanya. Hmm. Kalau di sana ada yang pakai AC nggak? Kalau di sini AC-nya panas. Coba terbalik. Oh, AC panas. Iya. Ibaratnya AC rusak lah. AC AC, rusak dibawa ke sini. AC panas kayak gimana? Iya, buat menghangatkan ruangan. Ada. Kayak Ada orang bentuknya sama gitu AC. orang sama bentuknya AC. Cuma Hmm. dia panas keluarannya. Anginnya panas. Bukannya kalau di Eropa itu ada kayak terobong gitu buat bakar-bakar gitu. Itu kan buat ini Kalau rumah rumah-rumah zaman sendiri, dulu. kalau rumah sendiri ya. Kalau di apartemen Iya, mungkin kayaknya AC panas. Penghangat AC. Penghangat sih bahasanya penghangat ruangan. Tapi kalau bahasa Turkinya kalorifer. kalau river Iya. buat penghangat ruangan. Iya, penghangat Mandi ruangan. juga pakai air hangat tuh ya? Mandi Apa juga pakai air hangat. Wudhu juga pakai air hangat. ente di sana di asrama pakai air hangat? Mandi, Pakai wudu. air hangat. Kalau nggak gitu nanti kedinginan. Nanti apa ya? Bawaannya pengen pipis terus. Pengen buang air kecil terus. Iya. Jatuhnya kalau di sini anyang-anyangan. Iya, jangan-jangan. Anyang-anyangan. Jadi emang kalau di Turki sama Indonesia berbeda jauh banget ya untuk kehidupannya, bersosialisasinya ya. Iya, iya Turki beda. emang Sebenarnya Turki itu ibarat orang Indonesia zaman dulu. Orang Indonesia zaman dulu tuh kalau kata orang tua saya, ya. mereka emang baik banget. Baiknya tuh kelewatan gitu. Baik banget. Oh iya. Untuk kalau ini reaksi orang tua gimana? Ente sekarang di Turki kayak gini? Ya senang mereka. Oh, senang, Bangga juga. tetap mendukung ya. Mendukung terus. Lagi pula emang ini kemauan saya dari awal gitu kan. Kalau Kamu, saya bisa aja sebentar bisa aja ngajar kan di Jakarta. ya, Cuma pengennya saya selamanya di jalan ini sih, di jalan Sulaimania. subhanallah.
Karena emang benar-benar terprogram dari sholat kita, makan kita, ibadah kita itu segalanya itu terprogram. Kalau kita hidup tanpa apa namanya? Kalau misalnya saya keluar dari Sulaimania itu, tapi jangan sampai sih. Nah itu bakalan hidupnya itu apa ya ibaratnya arahnya nggak menentu gitu. Iya, nggak terarah lah ya. Kalau Nggak di terarah ya. kalau di Bukan nggak Sulaiman, terarah, hah, kurang terarah ya kurang terarah. terarah. Kalau Kalau di di Sulaimania ya terprogram segalanya. kalau di Ada Sulaiman, programnya. insya Allah dunia dapat, akhirat juga dapat. Iya gitu. Ya, insya Allah dunia akhirat. Yang penting itu kalau 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 menurut saya dunia itu nggak usah mewah-mewah banget. Iya. Yang penting cukup gitu kan. Cukup beli mobil, cukup beli motor gitu kan. Cukup. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita Iya. ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginan, ya nggak bakal ada habisnya, nggak bakal ada ujungnya. Tapi Iya. kalau kita ngikutin Nggak ada kebutuhan, ujungnya. insya Allah ada terus gitu. Kalau kebutuhan masih Ada terus. cukup kita gitu. Ya cukup aja. Intinya sih Karena kalau kalau pengen kita karena ngerasa, sebagian harta kita juga milik orang lain. iya benar. Bagian kita ada berapa persen gitu dari penghasilan kita, Iya. perbanyak sedekah. Orang yang Dan banyak orang Turki meyakinkan bahwasanya kalau kita berkurban, hmm, kita tidak akan terkena musibah dalam satu fase itu, dalam satu dekade. Dalam satu kurban, tahun itu kita nggak akan kena musibah. Ibarat kita ibaratnya kita tahun ini kita nggak berkurban. ya Itu ada aja, entah itu HP-nya hilang, entah itu sial pokoknya. apa? Bahasa Ya kasar sial aja sial. pokoknya dah. Apa? Iya. Dan sialnya itu seharga kurban. Subhanallah. Aduh. Entah itu uangnya hilang apa-apa. Tapi kalau di kita berkurban itu insya Allah ngejaga gitu kan. Dari apa? Hal-hal buruk yang menimpa kita. Dari bala musibah yang ada ya. Ya bala musibah yang ada. Ya. Kalau orang sedekah ya nggak bakal miskin. Justru makin Iya. bertambah harta kita. Kita ngomong-ngomong sampai jam berapa nih? Udah sih kalau kata saya sih. Oh udah. Ini udah berapa? Iya. Ini udah berapa menit nih? Saya coba lihat dulu. Kita mulai jam Kok berapa? nggak ada menit ya? Kita mulai jam berapa sih? 1 jam lah ini. Udah 1 jam. Ya udah. Berarti udah nih. Kurang lebih. Iya, nanti lanjut lagi Bang. Kalau mau ngobrol lagi sama saya dan teman-teman misalnya. Oke, boleh tuh. Tapi Kapan? panggil temennya dong. Iya. Gitu kan. Panggil temennya biar enak gitu ngobrolnya. Biar apa ya? Misalnya kalau ngobrol bahasa Turki sama dia ntar nyambung gitu kan. Iya. Iya, Tapi nanti temennya ya, saya ajak gitu. temennya mau kan temennya kira-kira buat ngobrol gitu. Mau dia? Sharing-sharing. Iya, mau dia. Oh gitu. Sekarang teman-teman lagi pada ini istirahat nih, pada tidur di asrama atau pada Lagi ini jam makan sekarang. oh jam makan. Ya udah. Ente mau makan berarti Iya. nih. Saya mau makan sih. Oh gitu. Ya udah. Pertama Ini mau ini dulu mau ke belakang. sebelum kita Mau tutup, beres-beres. sebelum kita tutup, Instagram ente apa nih kita promosiin gitu. Kali dari teman-teman yang nonton pengen DM, pengen nanya-nanya seputar Sulaimania, studi lanjut ke Turki, gimana gitu. Instagram ente apa? Instagram saya itu Afif_Fatiha. Afif_Fatia. Nanti ada di layar ditempelin gitu. Iya. Kalau teman-teman pengen nanya seputar beasiswa atau studi lanjut ke Turki, bisa di DM. Insya Allah dibalas kan ya? Iya, insya Allah dibales. Ya udah. Kalau ada waktu pasti dibales. Ya. Iya. Oke, kalau gitu, Ya udah. salam buat teman-teman ya di sana ya. Siap Bang. Semoga Ntar sehat disalamin. selalu. Semoga sehat selalu. Iya. Ya, doain teman-teman. Amin. Ya, doain semoga sama kita sehat-sehat juga melewati wabah pandemi Amin. ya. Segera berlalu. Amin. Ya. Ya udah. Itu ya. Oke, assalamualaikum Iya Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.